Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait teori bahasa dan otomata. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sylvia Naim, yang kedua ada Sylvia Eldina, yang ketiga ada Reista Ramadanti, dan yang keempat ada M. Setiawan. Untuk pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada pengenalan teori bahasa dan otomata, yang kedua simbol, string, dan bahasa, yang ketiga aturan produksi dan grammar, yang keempat finite state automata, DFA dan NFA, dan yang terakhir ada ekspresi reguler. Untuk pembahasan pengenalan teori bahasa dan otomata akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama M. Setiawan. Oke, saya akan menjelaskan pengenalan TBO. Jadi, TBO itu atau teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah, dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin, yaitu ahli biologi mempelajari neural network, insinyur elektron mengembangkan switching sebagai tools untuk mendesain perangkat keras, matematikawan bekerja berdasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa untuk bahasa alami atau natural language. Finite state automata dan ekspresi reguler awal dikembangkan berdasarkan pemikiran neural network dan switching circuit. Finite state automata merupakan tools yang sangat berguna dalam perancangan suatu penganalisa leksikal atau lexical analyzer yang berguna dalam mengelompokkan karakter-karakter ke dalam token-token sebagai unit terkecil dalam mengenali pola. Jadi teori bahasa itu merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang menjadi tools untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodel dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dari komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat mendefinisikan spesifikasi formal dari tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya didefinisikan langkah-langkah algoritma dan dalam pemrosesan tata bahasa. Untuk pembahasan simbol dan string, pembahasan simbol, string, dan bahasa akan dilanjutkan oleh Sylvia Eldina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Di sini terdapat simbol dan string. Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Apa sih entitas itu? Entitas adalah wujud, abstrak adalah yang tidak bisa kita jabarkan atau tidak bisa kita hayalkan atau tidak bisa kita gambarkan secara spesifikasi. Nah, misalnya nih simbol angka 1 atau huruf A, pasti kita tidak bisa menggambarkan secara alami gitu, tapi kita bisa membayangkan, oh seperti ini bentuk dari A, oh seperti ini wujud dari angka 1. Kemudian string adalah string atau kata atau untaian merupakan suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Dari simbol-simbol itu merupakan huruf 1, huruf A, angka 1 dan lainnya. Panjang string ini misalnya kita bisa contohkan A, B, C, maka panjang stringnya itu adalah 3. Lanjut. Nah, kemudian bahasa merupakan suatu sistem yang meliputi pengekspresian, gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan yang melakukan manipulasi. Kumpulan dari simbol-simbol seperti misalnya nih ayam dan misal itu merupakan sekumpulan dari simbol-simbol yang nanti akan membentuk bahasa.
Bahasa juga merupakan himpunan string-string dari simbol-simbol untuk alfabet, yang seperti yang saya contohkan barusan. Maksudnya, simbol itu berasal dari alfabet, lalu membentuk string-string, dari string-string itu membentuk bahasa. Lanjut. Kemudian aturan produksi dan grammar. Nah, kita akan memahami aturan produksi dan grammar. Di dalam aturan produksi dan grammar terdapat simbol terminal dan simbol non-terminal. Ini haruslah kita pahami agar bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Maka kita harus memahami terlebih dahulu. Pertama, simbol terminal. Simbol terminal adalah simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Seperti apa sih contoh dari simbol terminal itu? Simbol terminal itu contohnya huruf kecil alfabet. Misalnya nih sudah saya contohkan A, B, C. Kemudian simbol operator, plus, minus, dan tanda petik. Kemudian simbol tanda baca, koma, dan titik koma. Lalu if, then, dan else. Kemudian selanjutnya terdapat simbol non-terminal. Simbol non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau simbol non-terminal lainnya. Contohnya huruf kapital alfabet ABC, kebalikan dari simbol non-terminal tadi, simbol terminal tadi. Kemudian huruf S sebagai simbol awal, lalu string bercetak miring. Contoh expert dan STMT. Lanjut. Nah, dari yang kita pahami simbol terminal dan non-terminal ini akan dimasukkan ke dalam aturan produksi menurut hierarki Chomsky. Tetapi saya akan membahasnya terlebih dahulu untuk aturan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam alfa menghasilkan beta, di mana alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, dan untuk beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Kemudian simbol ini dibaca alfa pada ruas kiri menghasilkan beta pada ruas kanan. Di mana alfa dan beta bisa berupa simbol non-terminal ataupun simbol terminal. Lanjut. Hierarki Chomsky menurut dia ada 4 tingkatan bahasa. Yang pertama tipe 0, kemudian tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Tipe 0, di mana aturan produksi tidak memiliki batasan. Alfa menghasilkan beta, tetapi dia memiliki syarat bahwa alfa tidak boleh kosong dan juga setidaknya memiliki satu non-terminal. Nah, yang sudah saya katakan tadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih yang dimaksud dengan non-terminal. Karena ini akan berguna pada tata bahasa pada keempat tipe tersebut. Nih, yang seperti saya contohkan nih, S menghasilkan A, C, dan B. A, C, A, B. Dimana kita lihat di ruas kanan, di ruas kiri dan kanan, di mana alfa itu merupakan huruf S dan itu sudah termasuk aturan non-terminal, di mana dia merupakan huruf alfabet dan juga merupakan huruf S. Dan untuk yang ruas betanya itu tidak memiliki aturan, jadi dia boleh diisi apa saja. Kemudian berarti benar nih contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua nih, BC menghasilkan ACB, di mana
pada ruas alfa ini terdapat huruf B, yang dimana B merupakan huruf kapital yang termasuk satu non terminal. Dia tidak kosong dan setidaknya memiliki satu non terminal. Jadi dia sudah memenuhi syarat untuk tipe 0. Dan untuk contoh yang kedua berarti juga termasuk benar. Lanjut. Kemudian tipe 1. Untuk tipe 1 terdapat syarat-syaratnya. Aturan produksi sama dengan tipe 0, namun dibatasi jumlah alfa alfa kurang dari sama dengan jumlah beta. Di mana S menghasilkan string kosong dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan. Kemudian menghasilkan bahasa yang dikenal dengan linear bound automata. Contohnya nih, S menghasilkan AB. Nah, kita lihat untuk aturannya. Yang pertama itu jumlah alfa kurang dari sama dengan jumlah beta. Jumlah alfa 1, sedangkan jumlah pada beta itu 2, berarti itu benar. Kemudian aturan yang kedua itu S menghasilkan string kosong, di mana itu diperbolehkan jika tidak muncul pada ruas kanan. Nah, tapi di sini kan S muncul nih pada ruas kanan. Jadi dia tidak boleh kosong, tapi di sini kan tidak kosong. Jadi itu adalah benar. Kemudian contoh yang kedua, BC menghasilkan ABC. Nah, kita lihat untuk aturan yang untuk syarat yang pertama itu jumlah alfanya ada 2 dan jumlah betanya ada 4, dan itu memenuhi. Kemudian untuk syarat yang kedua itu tidak terdapat S, jadi tidak apa-apa. Kemudian dia menghasilkan bahasa yang dikenal oleh bound automata. Dia dikenal tidak berupa simbol-simbol. Lanjut. Kemudian tata bahasa menurut Chomsky yang tipe 2. Syaratnya, aturan produksi sama dengan tipe 0, namun alfa hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, atau jumlah alfa itu sama dengan 1 atau harus 1. Dan beta tidak memiliki batasan. Contoh nih, S menghasilkan XA. Dan ini sesuai dengan aturannya, alfanya itu 1 dan dia hanya boleh variabel non terminal, jadi dia harus huruf kapital. Kemudian untuk ruas itu betanya itu dia tidak memiliki batasan, jadi itu kan ada 2, jadi dia termasuk tipe yang 2, itu berarti benar. Kemudian contoh yang kedua itu X menghasilkan A, di mana X merupakan simbol non terminal dan jumlahnya itu 1. Dan pada ruas betanya itu simbol terminal dan itu diperbolehkan. Jadi untuk contoh 1 dan 2 itu berarti benar. Lanjut. Kemudian tipe yang terakhir yaitu tipe 3, di mana aturan S menghasilkan string kosong. Dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan pada setiap aturan. Nah, X menghasilkan string kosong dan X menghasilkan B, di mana tidak terdapat S pada ruas kanan atau tidak muncul S pada ruas kanan, berarti ini untuk contoh yang pertama dia benar karena dia muncul huruf X yang berarti simbol non terminal.
Kemudian yang contoh yang kedua itu X menghasilkan B, dan itu juga benar karena dia bukan string kosong juga yang untuk ruas betanya, dan untuk ruas alfanya dia huruf X. Jadi itu merupakan tipe yang ketiga, benar. Selanjutnya untuk finite state automata akan dijelaskan oleh Silviana ini. Baik, selanjutnya ada finite state automata, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi finite state automata itu bisa dikatakan adalah bahasa, adalah turunan dari klasifikasi Chomsky, yaitu salah satunya adalah bahasa reguler. Nah, bahasa reguler ini memiliki mesin pengenal namanya finite state automata. Next. Sederhananya, finite state automata itu adalah sebuah model komputasi matematis dari suatu sistem yang menerima input dan output. Jadi finite state automata terdiri atas banyak state yang berhingga dan bisa berpindah antar state dari satu state ke state yang lain. Next. Automata terdiri dari sejumlah berhingga atau berhingga state kedudukan. Perpindahan state satu ke state yang lain berdasarkan input dan fungsi transisi. Automata membuat keputusan apakah input diterima atau tidak. Finite state automata terdiri atas banyak state yang berhingga dan bisa berpindah antar state. Next. Dalam FSA terdiri 5 kelompok himpunan. Yang pertama itu ada key atau himpunan state, yang kedua ada sigma atau bisa kita bilang dengan himpunan simbol input atau masukan. Yang selanjutnya ada fungsi transisi, selanjutnya ada state awal atau initial state. Untuk simbol F ini adalah himpunan state akhir atau final state. Next. Sebelumnya jenis-jenis FSA. FSA ini terdiri dari dua, ada deterministik atau yang kita bisa sebut dengan DFA. Jadi DFA ini adalah pada setiap input hanya ada satu keadaan atau state, tujuannya dari keadaan saat ini. Tujuannya yaitu final state. Selanjutnya ada non-deterministik atau NFA. Jadi pada setiap input terdapat lebih dari satu keadaan tujuan dari keadaan saat ini. Next. Berikut ini merupakan contoh dari DFA. Di sini ada gambar dari state-state. Kita baca dulu konfigurasi DFA. Di sini ada key atau ada state-state-nya. Setnya ada key 0, key 1, key 2. Ada inputnya, diberi inputan 0 dan 1. Selanjutnya di sini ada state awal yaitu key 0, dan untuk state akhirnya atau final state ada di key 1. Selanjutnya kita lihat tabel transisinya. Jadi pada saat key 0 diberi inputan 0, maka akan mengarahkan ke key 1. Selanjutnya apabila key 0 ini diberi inputan 1, maka akan mengarahkan ke key 2. Untuk selanjutnya, apabila key 1 diberi inputan 0, maka akan kembali ke state-nya sendiri yaitu key 1. Selanjutnya apabila key 1 diberi inputan 1, maka dia juga akan kembali ke state-nya sendiri yaitu key 1. Untuk key 2, apabila key 2 diberi inputan 0, maka akan mengarahkan ke state key 2. Apabila key 2 diberi inputan 1, maka akan ke final state yaitu ke key 1.
Nah, di sini ada input yang diterima dan juga input yang ditolak. Kenapa 1011 dikatakan input yang diterima? Jadi mari saya jelaskan. Nah, di sini ada diberi inputan 1. Dia diberi inputan 1, maka dia ke key 2. Dan key 2 ini selanjutnya dia diberi inputan 0. Dia mengarahkan ke dirinya sendiri, yaitu key 2. Nah, selanjutnya dia diberi inputan 1, maka dia ke key 1, ke final state, dan dia ke dirinya sendiri. Diberi inputan 1, dia jadi ke state key 1, maka dia dikatakan input yang diterima karena dia telah mencapai final state. Lalu selanjutnya, kenapa ini adalah input yang ditolak? Dia diberi input 1, dia ke sini dan dia di key 2. Selanjutnya dia diberi inputan 0. Dia mengarahkan ke key 2. Dan selanjutnya dia juga ke 0 lagi, diberi inputan 0, maka dia masih tetap di key 2, stuck di key 2, dan dia tidak mencapai key 1 atau di final state, maka input ditolak. Next. Nah, ini merupakan contoh dari NFA. Lalu apa bedanya dengan DFA? Kalau DFA dia hanya ke satu busur, tepat satu busur keluar. Kalau NFA ini dia bisa lebih dari satu busur keluar. Maksudnya bagaimana lebih dari satu busur keluar? Contohnya di sini ada key 0. Dia sama-sama diberi inputan 0. Tapi dia ada ke arah kedua busur keluar. Di sini dia busurnya. Nah, maka dia disebut dengan NFA karena dia memiliki lebih. Maka hasilnya pun pada tabel transisi juga seperti ini. Kalau misalnya kita bandingkan dengan DFA, yang dihasilkan atau state yang dituju hanya satu seperti ini. Itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu konfigurasi dari NFA. Sama seperti yang tadi, hampir sama. Namun di sini dia memiliki 6 state, 5 state maksudnya. Ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Selanjutnya inputannya ada 0 dan 1. Lalu untuk state awalnya itu ada key 0 yang ini. Selanjutnya untuk final state dia ada 2 karena dia memang ada 2 busur keluar juga. Dia ada key 4 dan juga key 2. Selanjutnya, kenapa 001 ini dikatakan input yang diterima? Pertama, key 0 ini diberi inputan 0, selanjutnya berada di key 3. Lalu selanjutnya ketika diberi inputan 0 lagi, dia berada di key 4. Lalu dia sudah di final state. Nah, namun diberi inputan lagi 1, dia kembali ke dirinya sendiri, berada di key 4. Dan key 4 ini merupakan final state, maka input diterima. Lalu selanjutnya ada input yang ditolak, yaitu 010 ini. Kenapa dia ditolak? Karena dia tidak mencapai final state atau tidak berada di key 2 maupun key 4. Next.
Untuk ekspresi reguler akan dijelaskan oleh Resti Ramadhanti. Pertama itu pengertian dan definisi. Bahasa dapat dikatakan reguler apabila FSA dapat menerimanya atau string dapat diterima oleh FSA atau finite state automata. Definisi dari ekspresi reguler itu ada himpunan kosong dan string kosong. Ini merupakan notasi dari ekspresi reguler. Yang pertama ada asterik, yaitu di mana string dapat muncul minimal 0 kali. Itu ada ekspresi regulernya L M sama dengan A pangkat asterik. Jadi pangkat asterik itu digambarkan dengan pangkat bintang. Terus yang kedua ada superscript yang dilambangkan dengan pangkat plus atau tambah, di mana string dapat muncul minimal 1 kali. Dan yang ketiga itu ada union atau gabungan. Yang keempat ada titik atau konkatenasi. Nah, ini merupakan contoh dari ekspresi reguler. Mana yang pertama ada 0 asterik atau bisa dijabarkan dengan sederet 0 minimal 0 buah. Jadi ini sederet 0 atau minimal 0 buah itu bisa dijabarkan jadi minimal 0 buah, jadi nggak keluar, terus ada 0, terus 0 0, terus 0 0 0 dan seterusnya. Yang kedua ada 0 0 asterik atau sederet 0 minimal 1 buah. Jadi 0 yang muncul minimal 1 buah. Ini bisa digambarkan. Jadi 0 yang muncul itu minimal 1 buah, jadi 0, terus 0 0, terus 0 0 0 dan seterusnya. Yang ketiga ada 0 0 asterik 1 1 asterik, yaitu sederet 0 minimal 1 buah diikuti dengan sederet 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Jadi ini bisa dituliskan seperti sederet 0 minimal 1 buah diikuti dengan sederet 1 sebanyak 1 buah atau lebih. Dan seterusnya. Selanjutnya ada 0 dalam kurung 0 gabungan 1 pangkat asterik 1, itu artinya sederet bit 0 dan 1 sembarang yang diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 1. Jadi ini dapat dituliskan diawali dengan 0, terus sederet bit 0 dan 1 yang sembarang, jadi bisa 0 bisa 1, terus diakhiri dengan 1. Ada juga ini seperti ini dan seterusnya. Terus yang kelima ada 1 1 dalam kurung 1 1 pangkat asterik, yaitu sederet 1 dengan jumlah genap. Jadi 1 yang muncul itu jumlahnya genap. Jadi ini 1
terus 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya dengan jumlahnya yang genap. Terus selanjutnya ada sederet 0 dengan jumlah genap diikuti 1 dengan jumlah ganjil. Jadi sederet 0 dengan jumlah genap 0, 0, diikuti 1 dengan jumlah ganjil. Dan seterusnya. Selanjutnya untuk bahasa reguler, yaitu apabila R adalah RE, regular expression, maka language of regular adalah bahasa reguler yang dibentuk menggunakan ekspresi reguler. Nah, contohnya di sini tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan AA pangkat asterik. Jadi language of regular sama dengan L dalam kurung AA pangkat asterik. Jadi menghasilkan lambda atau himpunan kosong, terus ada AA, terus ada AA, terus ada AA, dan seterusnya dengan jumlah yang genap. Atau dapat didefinisikan sebagai A pangkat 2N, di mana N lebih besar dari 0. Selanjutnya itu ada tentukan bahasa reguler yang dibentuk oleh R sama dengan AA pangkat asterik dalam kurung BB pangkat asterik, di mana language of regulernya yaitu L sama dengan di mana L AA pangkat asterik dalam kurung BB pangkat asterik sama dengan A, terus ada AABB, ada AABBB, dan seterusnya yang dapat didefinisikan dengan A pangkat N, B pangkat 2M, di mana N dan M lebih besar dari 0. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.